أما بعد. إن شاء الله في هذا الصباح المبارك سنواصل درسنا في مادة الحديث. وأي حديث أخذنا في اللقاء الماضي. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada hadis yang keberapa? Haqqullah wa haqqul ibad. Hadis al-hadis rabi idan. Naam. Idan al-hadis al-khamis lam na'khud. Untuk hadis kelima berarti kita belum ya? Lam Ustaz. Lam na'khud. Baik. Dan sanaqra al-hadis al-khamis. Baik. Idan naftar ba'dakum qira'ah أو قبل كما أخبرنا قبل أن نقرأ الحديث سنقرأ معاني المفردات. طيب هنا إيجاد أحسن. Ya, jadi coba kita minta yang belum mau musyarakah dulu ya. Nanti yang sudah musyarakah dan angkat tangan akan kita pilih lagi. Tapi kita doakan yang belum musyarakah. Coba di sini ada nama Pak Erwin Yulianto mewujud. Pak Erwin Yulianto mewujud. Nah, Ustaz. Wujud, baik. Tafadhal taqra ma'anil mufradat awalan. Silakan makna kosakatanya terlebih dahulu sebelum dibaca hadisnya. Ma'anil mufradat. Ya. Jadi ma'anil mufradat artinya apa? Makna dari apa kosakata ya, yang sebagian yang ada di hadis ini. Al-muhajir bimaknal hajiri wa huwa tarik. Hajaro taraka. Di sini disebutkan di dalam hadis makna ada penyebutan kosakata yaitu al-muhajir. Maksud dari makna dari al-muhajir adalah bimaknal hajir, itu bermakna hajir. Ya. Dari fi'il apa? Hajaro ya juru hajirun. Isim fa'il ini bentuk apa istilahnya? Kalau dalam ilmu sharaf itu isim fa'il. Hajir. Dan hajir, kata hajir itu bermakna at-tarik, yaitu orang yang meninggalkan. Ya. Bermakna orang yang meninggalkan sesuatu. Ya. Kemudian hajara ya gimana taroka ya sebagaimana tadi apa hajar dan jadi hajar bermakna tarik sehingga kata hajara bermakna apa taroka. Kalau di sini tadi hajar dan tarik itu isim fa'il ya. Adapun hajara dan taroka di sini istilahnya fi'il ya, kata kerja ya fi'il madhi dan dalam bentuk fi'il madhi. Baik, itu terkait dengan makna. Jadi hajara bermakna tadi apa taroka meninggalkan. Ya. Wa maudhu hadal hadis mada al-muslimu wal muhajiru. Ya, seorang muslim dan seorang yang muhajir yang meninggalkan sesuatu. Ya, tafadhal Erwin, iqra'il hadis. Nah, Ustaz. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-misalla ada tasdid ya. Apa salla? Nah, ada tasdid. Hunaka syiddah fi harfil lam. Ya, ada apa? Tasdid di mana di huruf lam.
Ya, coba sekali. Anin Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi wal muhajiru man hajaroma nahallahu an. Ahsantum. Barakallahu. Naftar akhar qiraatul hadis. Kita satu lagi membaca hadis. Di sini Thomas. Mana kemudian Pak Zulkarnain wujud. Wujud Ustaz. Apa betul Pak? Antum di Depok Pak Zul? Naam. Naam, Fi ayi Ustaz. makanin? Fi ayi makanin atau fi ayi kayin di Depok? Di Citayam. daerah- Oh, Citayam. Ya. Kemana? Di Cimanggis. Masya Allah. Lakin nahnu fi madinatin wahidah, yaitu di satu kota sama yang sama. Lakin al-masafa baina Citayam wa Cimanggis ya baik ya. Aruba ala-laqal ya nisfu sa'ah atau aktar. Cimanggis aina Ustaz. Cimanggis qarib min Cibubur. Masya Allah. Nah, Radar Auri. nah, Masya Allah. radar Auri. Nah. Lakin ini laisa fi radar Auri, lakin ini fi Hayyin ismuhu Pal Sigunu. Pal. Oh. Tafadhal. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi sini kita masuk ke hadis yang kelima. Terus sekarang masuk ke pertemuan ke berapa? Keempat ke kelima? Kelima ya? Nah, Ustaz, kelima Ustaz. Kelima ya. Nah, hadis kita ada berapa? Dalam buku ini ada sekitar berapa? Ada yang bisa dilihat? Sekitar 18-an ya? Pas 6. Taminu asyar. Tamaniyah Tasyar 18 ya. Nah, Ustaz. Nah, 18 ya. Jadi memang berarti jumlah hadis lebih banyak daripada pertemuan yang akan kita daripada pertemuan. Jadi mungkin nanti ada beberapa pertemuan kita ambil beberapa hadis, tidak hanya satu hadis. Ya mungkin di sini karena di sini penjelasannya sedikit, jadi ya mungkin hari ini kita bisa ambil 2 atau 3 ya, 2. So, ya. Jadi di sini apa hadis yang kelima. Ya, terkait dengan apa tadi al-muslim wal muhajir. An Abdullah bin Amr ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya semoga Allah meridhai keduanya, ya ketika diucapkan apa radhiyallahu anhuma, ya di sini apa anhuma, kan terkadang kita dapati apa anhu, terkadang kita dapati apa penyebutan sahabat dengan anhuma. Apa perbedaannya? Yang antara dengan anhu saja dengan anhuma, apa perbedaannya? Mufrad sama musanna. Ya, dari sisi domir iya, mufrad musanna. Nah, dari sisi maksud penyebutan radhiyallahu anhuma maksudnya bagaimana? Artinya apa radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meridhai keduanya. Maksudnya bagaimana? Keduanya sahabat Nabi. Jadi kalau anhu berarti maksudnya Pak sama anak. Anaknya saja itu yang apa sahabat. Yang apa sahabat berarti apa yang ibn ya, atau kata setelah ibn yaitu apa ayahnya berarti apa
bukan seorang sahabat. Adapun kalau anhuma menunjukkan antara anaknya yaitu sahabat tersebut yang disebutkan beserta dengan ayahnya ibni Amr, ya berarti sini Amr ayahnya dari Abdullah adalah juga apa seorang sahabat. Oke, jadi anhuma di sini maksudnya siapa? Abdullah dan Amr. Oke. Jadi Abdullah, jadi Amr adalah ayahnya apa? Sahabat Abdullah. Ya. Dan keduanya adalah seorang sahabat. Maka di sini disebutkan apa? Radhiyallahu anhuma. Adapun kalau misalnya hanya penyebutannya apa anhu saja, berarti menunjukkan yang sahabat hanya rawi dari sahabat tersebut atau anaknya saja. Adapun ayahnya berarti bukan seorang sahabat. Ya. Kalau nama ayahnya disebutkannya Ibn Amr seperti itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi al-muslim, ya, seorang muslim man salimal muslimuna, ya, orang yang kaum muslimin yang lainnya salima, mana salima selamat, ya. Selamat dari apa? Min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan dari tangannya. Ya. Maksudnya apa? Ya, seorang muslim yang hakiki atau yang sempurna imannya adalah orang-orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan dari apa? Gangguan dari tangannya maupun apa di lisannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan muhajir adalah man hajara ma nahallahu anhu. Jadi seorang muhajir, seorang yang berhijrah secara hakiki adalah orang yang meninggalkan hajara tadi bermakna taroka. Jadi orang yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa yang Allah larang. Seorang muhajir, seorang yang berhijrah secara hakiki adalah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah larang. Bukan hanya berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim saja. Bukan hanya itu. Tapi juga dia meninggalkan segala yang Allah larang. Itu terkait dengan hadis. Oke. Kemudian kita masuk berarti langsung ke fiqhul hadis. Oke. Kita naftar Pak Muhammad Rifai mawjud. Mawjud Ustaz. Nah, awalnya. Ini atas kan Pak Rifai. Askun di Jayapura Ustaz. Oh, Jayapura. Papua. Mam. Oh, Masya Allah Pak. Tayyib. Barakallahu fiik. Tafadhal. Iqra fiqhul hadis. Al-awwal al-muslimul haqiqiyyu man lam yu'zi akhahul muslima biqawlihi wa fi'lihi. Ya. Oke, hadis yang pertama yaitu apa? Al-muslim al-haqiqi. Seorang muslim yang hakiki, yang maksudnya muslim yang hakiki bagaimana? Yang sempurna imannya. Seorang muslim yang sempurna imannya. Makanya hadis ini tidak menunjukkan apa? Berarti orang muslim yang lain yang mendapat gangguan dari orang tersebut, berarti orang tersebut menjadi kafir seperti itu tidak. Ya. Ini hanya menunjukkan kesempurnaan iman dari seorang muslim tersebut. Ya.
Jadi yang memberikan gangguan kepada orang muslim yang lain, ya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, menunjukkan apa? Tidak sempurnanya, ya, kurang imannya orang tersebut. Makanya apa? Iman enggak ahli sunnah, iman itu di menurut ahli sunnah apa? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naik dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan apa? Berkurang dengan berbuat kemaksiatan. Semakin banyak kemaksiatan yang ia lakukan, maka semakin berkuranglah apa? Keimanan seorang tersebut, semakin tidaklah sempurna. Ini maksud dari hadis ini adalah al-muslim hakiki. Jadi seorang muslim hakiki yang sempurna imannya adalah man lam yu'bi akhahul muslim biqaulihi wa fi'lihi. Orang yang tidak memberikan yu'bi, mana yu'bi? Gangguan. Memberikan apa? Gangguan. Ya. Dari fi'ilnya apa? Ada yang tahu fi'il madinya? Ada. Ada. Dengan dipanjangkan apa? Hamzah. Ada Yu. yuk Zi. ada yuk Zi. ada yuk. Ini ikut istilahnya kalau dalam ilmu sharaf ikut wazan apa? Ikut wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Langsung masuk dengan tambahan satu huruf. Ya. Ada yu'di. Kalau kita perhatikan tadi asal bentuk fi'il mudhari'nya apa? Di akhir katanya apa hurufnya? Akhir kata pada fi'il mudhari'nya apa hurufnya? Huruf ya. Huruf ya. Huruf ilat berupa huruf ya. Lalu di sini penyebutannya mana huruf ya-nya? Apakah di sini ada kurang cetak atau salah cetak seperti itu? Ya-nya nggak ada. Mahdzuf. Kenapa dihilangkan? Kenapa mahdzuf? Kenapa dihilangkan? Karena didahului huruf lam. Karena didahului oleh huruf lam. Memangnya kenapa huruf lam? Emang punya tugas apa dia huruf lam? Menjazmkan fi'il. Mutasi. Jadi lam itu nanti kalau dalam istilah pembahasan undang-undangnya dia adalah huruf ya, yang punya tugas menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Ya. Kalau kata dari fi'il tersebut adalah akhirannya berupa bukan huruf ilat, ya jadi huruf ilat itu kan ada 3, ada alif, waw, ada ya. Alif nanti baik yang apa? Yang qaimah ini atau yang itu. Kalau fi'il yang akhirannya bukan huruf ilat seperti ini, maka nanti dia ketika ada huruf yang menjazmkan istilahnya, maka nanti dia harokat akhirnya jadi sukun. Misalnya apa kita katakan apa taroka tadi, taroka yat serupu, yat serupu. Ini kan akhirannya bukan huruf ilat, yaitu istilah lainnya apa huruf sahih, huruf yang sahih. Nanti berarti kalau ada huruf yang menjazmkan maka dia apa? Jadi sukun. Lam yat seru. Asalnya taroka yat serupu. Tapi kalau ada lam jadi lam yat seru. Adapun kalau nanti akhirannya adalah berupa huruf ilat, maka nanti apa? Bukan dengan disukunkan, tapi dengan dihilangkan huruf ilatnya. Maka tadi ada yu'di. Ketika ada yang menjazmkan, kalau huruf akhir fi'il yang akhirannya huruf ilat dengan dihilangkan apa huruf ilatnya. Maka jadilah lam yu'di pendek. Ya. Nah, ya. Ini perlu diperhatikan. Ya. Misalnya kalau tetap kita baca panjang seperti misalnya domirnya lam, misalnya ucapannya jadi apa lam tu'zi. Misalnya bentuknya seperti ini lam tu'zi. Padahal di sini ada lam, kemudian kita ucapkan tu'zi. Padahal yang kita ingin apa? Perintah itu apa? Yang kita ingin larang itu apa? Atau menafikan itu adalah kamu laki-laki. Ketika di sini nggak dihilangkan berarti nanti maknanya bukan kamu tidak apa memberi gangguan, tapi bukan kamu laki-laki tidak memberi gangguan, tapi nanti di sini jadi apa?
kamu perempuan tidak memberi gangguan. Ketika kita ya-nya di sini tidak kita dihilangkan. Ya. Nah, itu nanti itu tentang kalian pahami insyaallah teman-teman semua di dalam pembahasan ilmu nahwu. Kita ini sedikit saja menyinggung masalah yang ada disebutkan di sini. Kenapa kok yang hilang? Karena tadi ada yang menjazmkan fi'il mudhari tersebut. Jadi seorang muslim yang sempurna, yang hakiki, yang sempurna imannya adalah orang yang tidak memberikan gangguan akhahu al-muslim kepada saudaranya yang muslim. Jadi kepada saudaranya yang seorang muslim biqaulihi wa fi'lihi, baik dengan ucapannya seperti mencerca, memaki, menggibah, ya, dan seterusnya, wa fi'lihi, begitu pula dengan perbuatannya, ya, seperti ya, mengambil barangnya, ya, ya, atau memberi gangguan dengan memberikan misalnya duri atau beling, ya, di tempat yang akan dia lewati dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasil siapa tadi Pak Rifai? الثاني الهجرة نوعان أحدهما الهجرة المكانية أو الظاهرة وهي أو الظاهرة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى دار الإسلام رغبة في تعلم الإسلام والعمل به وحكمه باق إلى يوم القيامة. Hijrah nau'an, ada dua jenis, ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, al-hijratu al-makaniyatu awil zahiratu. Jadi sini tadi kan asalnya ya, sukun wawunya. Namun ketika kita ingin sambung dengan kata setelahnya yang awalnya sukun seperti didahului oleh alif lam atau al, maka harakat waw di sini kita jadikan kasrah, ya, li takfir, untuk memudahkan membaca wasal. Jadi kita baca awil dhahiratu, ya, awil dhahirah. Nah, jadi yang pertama adalah al-hijratul makaniyah awil dhahirah, yaitu hijrah, ya, secara tempat, ya, hijrah, ya, secara tempat atau yang dhahir atau dhahirah yang nampak, ya, yang dapat dilihat didapati dengan panca indera. Wahia al-intiqalu min baladi syirki ila daril Islam, yaitu berpindah dari negeri syirik, ya, negeri kafir, ila daril Islam, ke negeri Islam. Rabbatan fi ta'allumil Islam wal amali bih, ya, untuk mencari atau menginginkan mempelajari Islam dan mengamalkannya. Ya, jadi tujuan dia berpindah, ya, dari negeri kafir atau syirik ke negeri Islam tersebut untuk untuk mempelajari Islam tersebut dan mengamalkannya. Wa hukmuha dan hukumnya, di sini maksudnya kembali ke hijrah. Dan hukum hijrah tersebut, ya, hijrah secara makaniyah dari negeri kafir syirik ke negeri Islam, bakin, ya, tetap, maksudnya tetap berlaku ila yaumil qiyamah, sampai datang hari kiamat. Apa Ustaz? Ya. Afan tadi tuh rokbatan apa ya artinya? Berharap atau menginginkan untuk perpindahan dia berpindah dari negeri kafir ke negeri syirik, menginginkan untuk mempelajari, menginginkan. Raghbah fi bisa itu bermakna suka atau ingin. Nah, ya, berbeda kalau nanti raghbatan an, kalau dengan huruf jar an maknanya jadi benci. Benci. Nah,
tidak suka. Kebalikan. Ya, jadi beda huruf jar, terkadang ada kata yang dia digandengkan dengan huruf jar tertentu berubah maknanya menjadi berubah. Nah, jadi suka atau ingin itu dengan rogbatan, rogiba, fi. Kalau kita rubah, misalnya di sini apa huruf jar yang jadi an, menjadi apa benci, Ya, benci. tidak suka. Rogoba ya. Nah, kenapa? Rogoba Afan. fi. Ya, rogbatan fi. Kalau fiilnya rogiba yar gabu, rogiba yar gobu. Ya, fiilnya fiil dari rogbatan apa rogiba yar gobu. Nah, makanya dalam hadis apa? Man rogiba an sunnati falaisa Laisa minni. minni. Nah, man rogiba barang man rogiba sunnati man rogiba sunnati falai man rogiba an sunnati apa? Man rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci, kenapa di sini bermakna membenci? Karena rogiba an. Man rogiba an sunnati falaisa minni. Maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, jadi di sini apa tadi? Menginginkan atau menyukai. Ya, menginginkan. Nah, menginginkan apa? Berpindahnya dia dari negeri kafir ke negeri Islam untuk apa? Menginginkan untuk mempelajari ta'allum al-Islam, mempelajari Islam wal amali dan mengamalkannya. Nah, asail yakunu wadihan, sudah jelas? Asail. Ustaz, Afan. maaf Ustaz. Afan. Ya. Berarti rogbatan setiap yang berpasangan dengan huruf jar itu nggak harus marfu Ustaz ya? Setiap apa? Ya, yang fiil yang berpasangan dengan huruf itu nggak harus marfu ya Ustaz ya? Kalau di sini kan mansub kan? Ini bukan fiil, ini masdar, isim. Masdar ya, masdar. Ya, isim. Harus. Ya kalau isim nanti dilihat kedudukannya. Yang harus majrur kata atau isim yang datang setelah huruf jar ini ta'alumnya. Nah. Kalau sebelum huruf jar ya itu nanti dikembalikan lagi ke kedudukan kata tersebut sebagai apa? Ya bisa saja rofa dengan doma, bisa saja misalnya nasab, bisa saja dengan jar, bebas. Dalam artian dikembalikan ke kedudukan kata tersebut dalam susunan kalimat. Yang harus jar itu yang setelah huruf jar, setelahnya bukan sebelum. Nah. Berarti bebas ya? Ya bebas. Bebas. Maksudnya bebas ya. Maksudnya bebas di sini bukan seenaknya kita mengungkapkan, dikembalikan lagi apa ke kaidah nahwu pada susunan kalimat tersebut. Misalnya di sini kenapa rogbatan, kenapa mansub? Nanti diistilahkan dengan apa? Kedudukannya sebagai maf'ul li ajri. Namanya maf'ul li ajri termasuk kata yang memiliki i'rab apa? Nasab. Jadi dikembalikan lagi ke kedudukan kata tersebut pada susunan kalimat. Misalnya di sini maf'ul li ajri terus kita baca rafa atau jar ya salah. Kenapa? Karena maf'ul li ajri adalah kedudukan kata yang i'rabnya nasab. Ya seperti itu. Jadi Ustaz, satu lagi Ustaz. Kedudukan. Ya satu lagi. Iya, dikembalikan lagi ke kedudukan kalimat susunan pada kalimatnya. Nah, satu lagi. Ustaz, nah ini kan akhir kalimatnya wa hukmuha bakin ila yaumil qiyamah. Nah, hukumnya ini kekal sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat gitu kan Ustaz. Nah, yang dijelaskan dengan kalimat ini apa itu Ustaz? Ini apa? Hukum berpindah dari negeri syirik kafir ke negeri Islam itu masih berlaku sampai datangnya hari kiamat. Ya, dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan tadi mempelajari Islam dan mengamalkannya. Ya, misalnya seseorang di negeri kafir atau negeri syirik tidak bisa mengamalkan apa? Syariat Islam, ya, terdapat apa larangan untuk mengamalkannya, ya, maka apa? Bagi dia apa disyariatkan bahkan sampai kalau misalnya yang perkara-perkara wajib pun dia tidak bisa mengerjakannya dikarenakan ada larangan, maka ya hukumnya wajib bagi dia untuk apa berhijrah, ya, untuk apa mengamalkan untuk apa supaya bisa dapat mengamalkan agamanya itu agama Islam. Nah seperti itu. Ya, jadi maksudnya hukmuha di sini kembali ke tadi hijrah, yaitu tadi makna hijrah apa? Secara meninggalkan berpindah
berpindah atau meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Itu maksudnya domir ha. Makanya penting sekali dalam memahami bahasa Arab ini, membaca kalimat bahasa Arab ini, memahami domir, kembalinya kemana. Itu sangat urgen sekali. Nah, supaya dapat memahami makna kalimat yang disebutkan dengan semestinya, dengan apa yang diinginkan. Nah, Wasil tadi Pak siapa Pak? Wasanihima al-hijratul ma'nawiyatu awil batinah wa hiya tarku ma nahallahu anhu. Nah, kemudian jenis atau macam hijrah yang kedua, ya, tadi kan hijrah ada dua, ada tadi sudah disebutkan hijrah makaniyah. Yang kedua di sini adalah al-hijrah al-ma'nawiyah, ya, hijrah secara maknawi atau secara batin. Maksudnya apa hijrah maknawi itu? Yaitu tarku ma nahallahu anhu. Itu meninggalkan segala apa yang Allah larang. Ya. Jadi itu terkait dengan hadis ke-5. Jadi kita manfaatkan untuk mengambil hadis yang sekarang langsung ke hadis ke-6. Nah, terakhir. Jazakumullah khairan Pak Muhammad Rifai ala qiraat al-jayyidah. Lam yusyarik. Pak Bagus, dengan Pak Bagus Pamungkas Bangsal. Wujud Pak Bagus. Wujud. Lahdoh, aktif awalan. Bagus Pamungkas. Nah, tafadhal. Iqra ma'anil mufradat awalan qabla an taqra al-hadis. Ma'anil mufradat. La yu'min ay la yu'minu. Ay la yakmulu imanuhu. Ya'manu ay minal amani wa huwa salamah minasyai'i. Bawa'iqo ay jam'u ba'iqatin wa hiya dzulmu wasyarru. Ma'anil mufradat, ya, makna kosakata yang ada di dalam hadis, di antaranya adalah sini la yu'min. Jadi la yu'min, maksud la yu'min di sini apa? La yakmul iman, ya, tidak sempurna keimanannya, ya, tidak sempurna apa keimanan orang tersebut. Ya, jadi la yu'min di sini bukan bermakna dia jadi kafir. Karena dalam penyebutan la yu'min dalam hadis itu nanti penafian ada istilahnya apa? Ada penafian dari sisi kesahihan, ya, sahih atau tidaknya. Nanti ada penafian dari sisi apa? Dari sisi apa? Kesempurnaannya saja. Jadi ada penafian, ya, yang menunjukkan apa? Benar atau sahih atau tidaknya sebuah perbuatan, atau nanti ada yang menafikan dari sisi kesempurnaan saja. Adapun yang di dalam hadis ini bukan menafikan kesahihan atau ada atau tidaknya keimanan orang tersebut, tapi hanya menafikan apa kesempurnaan iman orang tersebut. Contoh yang menafikan kesahihan, ya, kebenaran yang ada dalam orang tersebut, contohnya apa? La salata man lam yaqra fatihat fatihatal kitab. Ya, tidak ada salat, maksudnya apa? Tidak sahih salat seseorang yang tidak apa membaca surat al-Fatihah. Nah, maksud penafian di sini penafian dari apa? Sahih atau tidaknya perbuatan atau salat orang tersebut. Ya, bukan penafian apa secara apa?
kesempurnaan. Kenapa ya? Karena sholat Fatihah, ya, surat Al-Fatihah termasuk apa rukun sholat, yang mana sholat seseorang ya, tidaklah menjadi sah tanpa membaca surat Al-Fatihah tersebut. Ya, kayak dalam hadis tersebut, la sholat dan lam yaqra Fatihatul Kitab, tidak ada sholat, maksudnya tidak sahih sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun di sini maksud layuk di sini bukannya tidak beriman secara keseluruhan, tapi ama tidak beriman secara sempurna. Ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya Ya'man, Ya'man, ya Amina Ya'man. Fi'il madinya apa? Amina Ya'manu. Minal aman. Ya, jadi Amina Ya'manu berasal dari kata aman. Wa huwas salamatu minasyai, yaitu apa? Selamat ya dari sesuatu. Ya, jadi makna dari Amina Ya'manu aman, yaitu apa? Selamat dari sesuatu, itu dari hal-hal apa namanya keburukan atau hal yang selamat dari segala sesuatu. Bahwa iqqa adalah ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya nanti, jam'u ba'iqatin adalah bentuk jamak dari kata ba'iqah. Jadi ba'iqah mufrad, tunggalnya, kata tunggalnya. Jamaknya adalah bawa'iqah. Nah, dan makna dari ba'iqah atau jamaknya itu bawa'id, yaitu apa? Wahia al-zulmu wasyar, yaitu kezaliman dan apa istilahnya, syar, keburukan. Ya. Nah, kezaliman dan keburukan. Baik, jadi itu terkait beberapa kosakata yang nanti akan disebutkan di dalam hadis yang kita baca. Baik, الآن Pak Bagus, Iqra al-hadis. Al-hadis السادس. الحديث السادس جار السوء عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Nah, jadi sini apa? Jadi an Abi Syuraih, ya, dari Abi Syuraih menunjukkan ini Abi Syuraih adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia mengambil yang hadis langsung dari anan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qol, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi la yu'min, ya, demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman. Qila, maka dikatakan kepada beliau, wa man ya Rasulullah, ya, siapakah orang itu wahai Rasulullah yang beliau sebutkan tidak beriman? Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang la ya'man, tidak merasa aman. Orang yang alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya, ya, tetangga dari orang tersebut tidak merasa aman dari apa? Bawa'iqahu, dari apa? Gangguannya, baik berupa kezaliman maupun ya, keburukan yang ada yang akan ia berikan. Ya. Jadi siapa yang dinafikan keimanannya, yang walaupun di sini tadi sudah kita jelaskan, maksud layu di sini adalah menafikan kesempurnaan iman orang tersebut, bukan menafikan keimanan secara keseluruhan dari orang tersebut. Ya. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang. Siapa itu yang tidak sempurna keimanan seorang
orang tersebut yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, kezalimannya. Jadi apa hadisnya. Nah, di sini disebutkan tadi apa Rasulullah SAW apa bersumpah sebanyak berapa kali? 3 kali. Padahal beliau apa? Sebagaimana ayat kita katakan adalah as-shadiqul masduq, ya, orang yang benar lagi dibenarkan. Ya. Orang yang apa? Tidak mungkin berdusta. Ya. Orang yang sudah dibenarkan ya orang lain, ya, makanya beliau bergelar apa al-amin, orang yang terpercaya, ya, diberikan gelar oleh orang-orang musyrik terdahulu. Lalu tujuannya untuk apa beliau bersumpah di sini sebanyak 3 kali? Tujuannya untuk sebagai bentuk penekanan dari apa yang akan beliau sampaikan, ya, supaya orang yang mendengar ya lebih apa istilahnya, lebih akan merasuk kepada pikiran atau hati orang tersebut dari apa yang akan beliau sampaikan, ya, sehingga nantinya dia orang yang akan mendengar hadis tersebut tidak akan melupakannya, ya, sebagai bentuk penekanan dari apa yang beliau sampaikan. Ya. Nah, jadi itu yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Jadi maksud lain di sini adalah menafikan kesempurnaan sebelum kita menafikan keimanan secara keseluruhan yang menjadikan kafir orang tersebut, bukan. Tapi hanya menafikan kesempurnaan dari orang tersebut. Ya, sebagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah terkait dengan iman itu apa? Al-iman yazidu bi-tha'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Iman itu naik dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan adanya atau melakukan kemaksiatan. Nah, tayyib kita na'ti ila al-hadis. Nah, aktor kita pilih yang besok kemungkinan Pak Bagus Pamungkas. Huna yujad ismuhu nuqtah. Di sini ada nama akunnya yang namanya titik saja, nuqtah. Siapa ini? Mungkin bisa ikut musyarakah dan menyebutkan namanya. Mustami saja, Ustaz. Kenapa? Mustami saja kayaknya, Ustaz. Mustami saja ya, mungkin yang tidak memberikan nama seperti itu ya. Apa Ustaz? Ya. Suaranya Ustaz kadang-kadang agak redup ya, agak samar gitu ya. Oh, seperti itu ya? Iya, dan ini tadi di chat juga beberapa teman-teman itu ngeluh kurang jelas di. Oh gitu, coba. Ya, nah Ustaz. Untuk sekarang gimana? Nah ini bagus Ustaz. Mungkin bagus, bisa ya? dideketin aja mic-nya kan Ustaz. Ya, ya. Ya, kan memang anak bukan menggunakan headset yang seperti biasa. Oh, jadi memang harus didekatkan ya. Nah Ustaz. Jazakumullah khairan ala al-khabar. Ya Ustaz. Saya kalau gitu kita minta yang lain. Kita khususkan dulu yang belum pernah masyarakat ya. Untuk yang sudah masyarakat nanti kita minta lagi kalau nanti sudah semua. Di sini siapa yang belum? Pak Riki Andriansa. Pak Riki, mewujud? Mewujud, Ustaz. Lahdah, aktif awalnya. Min Medan, nasional. Lakin ana al-an fi Depok. Ke Depok. Nah. Ini taskun ke Depok, lakin nata Madaniun, Medaniun. Antum tinggal di Depok terus jadi kampungnya seperti itu di Medan saja atau? Nah, Ustaz, kampungnya di Medan. Dan taskun di Depok. Nah, Ustaz. Aina? Di Cimanggis, Ustaz. Cimanggis.
Bungur, bungur tapos ya, daerah tapos ya, bungur itu bukan. Harjamukti. Harjamukti. Ah, Nah, Harjamukti berarti dekat ini ya, Masjid Nur Iman. hmm, Tahu nggak? Masjid At-Tauhid kalau sekarang namanya. Nur Iman. Masjid At-Tauhid nggak tahu. Nah, enggak. Korib kan, Tayyib. jauh. Qarib. Nah, Tayyib. Beda nahnu jar. Juar. Tetangga. Iya. Maksud- Antum tuh hasil ikra fiqh al-hadis. Tafadhol. Nah, Ustaz. فقه الحديث الأول تكرير النبي صلى الله عليه وسلم اليمين ثلاث مرات لتأكيد حق الجاري. Ya, iya. Jadi sini apa? Fikir hadis yang pertama adalah takrir. Mana takrir? Pengulangan. Pengulangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Sumpah al-yamin, sumpah ya, sebanyak salah tamarrat, sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk apa? Pengulangan sumpah sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang telah disebutkan, ya, ditaqiri hakil jar, ya, ditaqiri hakil jar, ya, untuk penekanan tentang apa? Haknya tetangga, ya, untuk apa? Penekanan terkait dengan hak tetangga. Itu yang pertama, ya. Hak tetangga itu punya hak yang sangat besar, ya. Bahkan tadi dalam hadis disebutkan karena Nabi SAW bersumpah sebanyak 3 kali. Jadi dalam hadis lain ya, menunjukkan apa pentingnya tetangga juga apa? Bahwasanya apa? Nabi SAW bersabda apa? Mazala Jibril yusini bil jar. Ya. Mazala menunjukkan apa? Senantiasa, ya, terus menerus. Siapa? Ya senantiasa Jibril, yang malaikat Jibril yusini bil jar. Ya. Mewasiatkan, ya, terkait dengan tetangga kepadaku, ya, memberikan wasiat untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu, ya, sampai-sampai aku mengira bahwasanya apa? Akan turun ayat yang menjadikan apa tetangga itu akan memperoleh atau mendapatkan hak waris, ya. Ya, jadi seakan-akan ya tetangga itu, ya, karena saking seringnya malaikat Jibril mewasiatkan, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga, Nabi SAW sampai-sampai menyangka bahwasanya tetangga itu akan memperoleh hak harta waris. Ya. Menunjukkan apa? Besarnya hak tetangga dari apa? Tetangga yang lainnya.
Taib. Tadi ada yang mengabarkan ada yang di Bukit Cengkeh. Ya, Masya Allah. Ini qarib jiddan. Ya, ana fi Palsigono. Ana di Palsigono. Nah, taib. Barakallahu fikum. Selanjutnya asalis. الثالث وجوب مراعاة حق الجار سواء كان الجار مسلما أم كافرا. Wujubu mura'ati haqqil jar. Wajibnya memperhatikan ya mura'ah. Mana mura'ah? Memperhatikan. Fiilnya dari kata apa? Ra'a yura'i. Ya. Ra'a fiilnya. Ra'a yura'i. Mura'ah ini bentuk istilahnya apa? Kalau dalam ilmu syaratnya bentuk masdar. Nah, ra'a yura'i mura'ah ya. Wajibnya memperhatikan hak tetangga. Ya. Wajibnya apa? Memperhatikan hak tetangga. Ya, bahkan kita sebagaimana sudah disebutkan dalam pembagian hak tetangga, sekalipun dia bukan kerabat, sekalipun dia bukan apa? Seorang muslim, kalau dia tetangga kita, maka dia masih punya satu hak, yaitu hak dia sebagai tetangga. Sawa'un kanal jaru musliman am kafiran. Ya. Sama saja ya, apakah tetangga tersebut adalah seorang muslim maupun seorang yang kafir. Tentunya ketika tetangga kita tersebut seorang muslim, maka dia tadi punya dua hak ya, yang lebih banyak daripada seorang tetangga yang dia adalah seorang kafir, yaitu hak dia sebagai tetangga dan hak dia sebagai seorang muslim. Jadi itu terkait dengan ya, hadis yang ke-6, yaitu jarusuk. Tadi tetangga yang buruk ya, yang apa? Memberikan gangguan kepada tetangganya yang lain. Nah, Ustaz nanya Ustaz. Iya, tafadhol. Mas Mas Yaris. Mas Yaris. Oh. Ya, nah Ustaz. Min Papua? Lah Ustaz. Ana Atas Pak Serpong, Ustaz. Serpong. Tangerang Selatan. Tangerang. Nah, Ustaz. Iya. Tafadhol, Mas Soal. Nah, di nomor 1 ini yang takriru itu kan di belakangnya ada al-yamina ya. Al-yamina salatata marratin bitakid. Nah, kalau al-yamina apakah maksudnya kanan atau gimana, Ustaz? Sumpah. Oh, sumpah itu. Bersumpah. Nah. Kalau litak kiri apa itu, Ustaz? Untuk apa? Memberi
Ro'a yaro ini hamzah. Itu satu. Oh, iya. Dari huruf ain fiilnya saja sudah beda. Ya. Ya. Kemudian dari sisi wazan pun berbeda. Kalau di sini ro'a istilahnya fiil yang asalnya 3 huruf saja yaitu sulasi mujarrad. Kalau ro'a yura'i adalah fiil yang ikut wazan sulasi mazid. Fiil yang asalnya 3 huruf namun ada huruf tambahan. Nah, Jadi beda kan? Ustaz. Beda kata. Jadi nggak ada kaitannya ya. Ada lagi? Afwan Ustaz, tanya tentang menyampaikan dulu mungkin di sini mungkin sinyal kami kali yang sering hilang suara Ustadz, nanti ada lagi begitu. Oh gitu ya. Iya tadi memang sempat apa di sini tadi ada pengabaran kayak masalah internet. Tapi tadi hanya sekali sih. Oh, di sini sering Ustadz, mungkin tadi sering ya? Kami. Yeah. Oh, nah. Mungkin di daerah. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain gimana? Sama? Ada 6 saat ahyanan. Beberapa kali atau hanya sering atau bagaimana? Waduh. Alhamdulillah. Kita sebutkan sebagaimana apa tetangga yang punya kerabat dan tetangga yang tidak punya kerabat ya berbeda. Yang punya kekerabatan dengan kita punya kaitan nasab ya, turunan, maka dia punya hak tersebut di kekerabatan tersebut. Adapun yang tidak ada kaitannya, tidak memiliki kekerabatan dengan kita, tidak ada hak terkait dengan nasab, maka ya dia tidak memiliki hak kekerabatan tersebut. Nah. Afwan Ustaz, berarti apakah jadi nggak apa-apa misalnya kalau dari hadis ini nggak apa-apa kalau seandainya non Muslim terganggu oleh kita gitu? Enggak, maksudnya hak di sini hak dari sisi apa memberikan apa kebaikan. Ya kalau dari sisi apa memberi gangguan ya itu wajib nggak boleh ya. Bahkan orang yang bukan non Muslim pun dia punya hak tetangga yang kita jaga apa ganggu apa tidak kita beri gangguan dan memberikan gangguan ya hukumnya haram. Ya. Ya makanya ya maksudnya di sini dari dalam sisi apa memberikan apa kebaikan misalnya memberi makanan ya atau misalnya adapun kalau memberikan gangguan ya nggak boleh sama sekali bahkan orang kafir pun ya nggak boleh ya nah, Ustaz, bahkan orang kafir yang bukan tetangga pun ya nggak boleh memberikan gangguan ya nah seperti itu ya. Kalau memberikan gangguan ya wajib nggak boleh karena bukan itu adalah sebuah keharaman. Ya, di sini terkait dengan apa dalam memberikan apa manfaat atau kebaikan berupa misalnya memberikan makanan setelahnya. Nah, jadi ini ya mungkin untuk hari ini insyaallah sanwasil al hadis al ahadis taliyah liqa al qadimah. Ya. Nah, khatim subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu